Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Serlita, NIM 8557963882. Di sini saya akan mempraktekkan dengan kelompok saya tentang praktikum kemagnetan. Teman-teman simak video saya sampai selesai ya. Terima kasih. Kami akan mempraktekkan mengenai medan magnet dan alat dan bahan yang kami telah persiapkan. Untuk yang pertama yaitu magnet ya. Kita memilih magnet yang berbentuk seperti huruf O. Lalu kita juga menyiapkan serbuk magnet atau serbuk besi dan kertas putih polos sebagai alas untuk membuktikan apakah bisa menimbulkan medan magnet atau tidak dari kumparan besi yang sudah kami persiapkan. Nah, mengapa kita melakukan praktek ini? Nah, karena magnet itu memiliki medan magnet, yaitu ruang di sekitar magnet, tempat gaya magnet bekerja. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis gaya magnet. Jadi, nanti diharapkan ketika kita menggerakkan magnet ini di bawah kertas ini, serbuk magnet tersebut bisa bergerak mengikuti arah gerakan dari magnet ini. Nah, jadi serbuk besi itu akan memperlihatkan pola karena setiap partikel serbuk besi menjadi magnet kecil saat berada dalam medan magnet. Dan dua, partikel tersebut akan menyusun diri mengikuti arah garis gaya magnet. Dengan demikian, pola medan magnet akan tampak secara visual. Nah, kami akan mempraktekannya, bisa dilihat apa yang akan terjadi dari praktikum yang kami lakukan. Nah, kita bisa melihat ya dari hasil praktikum yang kita lakukan ini, serbuk besi tersebut mengikuti arah gerak magnet yang ada di bawah kertas putih yang sudah kami persiapkan ini. Kita lihat, serbuk-serbuk magnet ini mengikuti arah kemana gerakan magnet yang ada di bawahnya. Jadi dapat disimpulkan dari praktikum ini, serbuk besi mengikuti pola medan magnet karena setiap butir serbuk besi dipengaruhi oleh gaya magnet sehingga menyusun diri sepanjang garis gaya magnet. Yang kedua, medan magnet paling kuat di kutub ditunjukkan oleh serbuk yang berkumpul lebih rapat. Dan yang ketiga, garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan karena medan magnet memiliki arah yang teratur dan konsisten, jadi selalu mengikuti arah dari gerakan magnet tersebut. Dan yang keempat, kutub yang sama akan tolak menolak dan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Jadi kesimpulannya, praktikum menggunakan magnet dan serbuk besi menunjukkan bahwa magnet memiliki medan magnet yang dapat divisualisasikan melalui serbuk besi. Dan yang kedua, garis medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang ketiga, daerah paling kuat berada di kutub karena garis gaya paling tepat dan rapat. Dan yang keempat, kutub berbeda menarik dan kutub yang sama menolak ditunjukkan melalui pola serbuk yang mengenai magnet yang digerakkan di bawahnya. Dan yang terakhir, serbuk besi atau serbuk magnet menjadi alat yang efektif untuk menunjukkan arah dan bentuk medan magnet. Demikian praktikum mengenai medan magnet yang sudah kami lakukan, dan hal tersebut menunjukkan bahwa medan magnet itu memang ada dan bisa kita lakukan menggunakan serbuk besi dan magnet. Terima kasih. Melakukan praktikum mengenai sifat-sifat magnet. Nah, tujuan dari praktikum yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, kita akan mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, kita akan menjelaskan sifat magnet melalui pengamatan langsung dan praktikum yang kami lakukan. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa gaya magnet dapat menembus
benda tertentu seperti kertas. Nah, untuk alat dan bahan yang kami persiapkan, untuk yang pertama yaitu magnet, yang kedua kertas, yang ketiga gunting, yang keempat sendok, yang kelima aluminium ya. Ini bisa kita lihat apakah nanti bisa tertarik oleh magnet atau tidak. Selanjutnya yaitu batu baterai dan beberapa paku, dan yang terakhir pisau. Nah, untuk langkah praktikum yang akan kami lakukan, kami akan mencoba satu persatu benda mana yang dapat ditarik oleh magnet. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menggunakan pisau. Apakah bisa tertarik oleh magnet? Ya, itu dapat dilihat ya, bahwa pisau bisa ditarik oleh magnet karena pisau itu terbuat dari baja. Bisa tertarik ya, bisa terlihat jelas di video ini. Untuk selanjutnya, kita akan mempraktekkan menggunakan gunting. Nah, gunting juga bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan baja yang sangat mudah tertarik oleh magnet. Ya, untuk selanjutnya kita akan menggunakan kertas. Pasti kita sebenarnya sudah paham ya bahwa kertas itu tidak akan mungkin tertarik oleh magnet, tapi kita akan membuktikan melalui praktikum yang akan kita lakukan. Nah, bisa dilihat ya bahwa kertas itu tidak akan tertarik oleh magnet karena kertas ini termasuk benda non-magnetik. Dan untuk yang selanjutnya, kita akan menggunakan seng atau aluminium ya, ini ya. Ini apakah bisa tertarik oleh magnet atau tidak? Nah, ternyata tidak bisa. Jadi ini termasuk benda non-magnetik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan sendok. Apakah sendok bisa tertarik oleh magnet atau tidak? Nah, ternyata sangat bisa tertarik ya, karena sendok itu terbuat dari baja. Tetapi ada juga sendok yang terbuat dari stainless tertentu, itu tidak akan tertarik oleh magnet. Tapi ini yang kita ambil terbuat dari baja dan mampu tertarik kuat oleh magnet. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan batu baterai. Apakah batu baterai ini bisa tertarik atau tidak? Nah, ternyata batu baterai juga bisa tertarik oleh magnet karena wadah bagian luar batu baterai ini itu terbuat dari benda yang bisa ditarik oleh magnet dan disebut benda magnetik. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan paku yang tidak hanya terdiri dari satu. Apakah bisa tertarik banyak atau tidak? Ternyata bisa langsung tertarik semua dan sangat kuat ya daya tariknya, karena paku ini memiliki sifat ferromagnetik dan mampu menarik dan ditarik oleh magnet dengan baik. Jadi dari hasil praktikum yang kita lakukan, benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda ferromagnetik yang terbuat dari besi dan baja, yaitu paku, gunting, sendok, batu baterai, dan pisau. Sedangkan kertas dan aluminium ini tidak bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan non-magnetik. Karena magnet hanya menarik benda tertentu, namun gaya magnet dapat menembus benda seperti kertas. Gayanya saja yang dapat menembus, tetapi tidak dapat menarik magnet dengan baik. Dengan praktikum ini diharapkan saat kita mengajarkan pada siswa, siswa tersebut akan memahami dasar dari gaya magnet dengan cara sederhana dan mudah diamati. Terima kasih.